Jangan suka pura-pura sibuk. Saya tahu siapa yang pura-pura kerja. Dengar semuanya. Saya akan memecat siapa saja yang kerjanya tidak serius. Kamu. Iya, Pak. Kamu dengar apa saya bicara? Iya, Pak. Wih! Halo, siapa yang bawa kopi ke ruang saya? Suruh dia kemari. Maaf Pak. Mau sampai kapan kamu kerja yang benar? Hah? Semakin tua, bukan makin rajin, malah makin nggak becus kerjanya. Saya nggak mengerti maksud Bapak ini. Ya kalau saya salah, saya minta maaf. Pegangin kopi. Pegang! Apa pantas seorang bos seperti saya minum kopi yang sudah dingin? Maksud kamu apa, hah? Kamu ingin supaya perut saya menjadi sakit begitu, hah? Kamu minum. Minum! Itu hasil kerja kamu. Maaf Pak. Ya biasanya saya menyediakan kopi pada jam-jam sebelumnya Pak. Coba kamu ulang lagi. Kamu bilang apa? Oh, biasanya karena saya datang telat begitu. Udin dengar. Kamu ini OB di kantor saya dan saya menggaji kamu. Jadi saya datang terlambat itu terserah saya, ngerti? Ngerti Pak. Saya sudah muak lihat tanpa muka kamu. Keluar! Iya Pak. Saya minta maaf. Keluar! Sin, kamu nggak sarapan dulu? Enggak, aku udah gak ada waktu nih. Udah telat kan? Abis pulang kuliah aku pengen shopping jadi kirimin 3 juta rupiah, oke? Sin, kamu kok boros amat sih? Kamu nggak seharusnya menghambur-hamburkan uang seperti itu. Udah deh emang gak usah repot. Papa aja gak repot kok nyari duit. Pastiin pas ulang tahun aku papa bisa datang. Dan hadiahnya harus mobil mewah. Soalnya papa itu sibuk banget, jadi aku gak sempet ngomong sama papa, oke? Kamu kan bisa telepon sayang. Kamu telepon aja langsung papa kamu ya. Kan aku nyuruh mama, kenapa nyuruh balik? Ngomong sama mama bikin telat deh. Bye!
Mbak gak usah geran ya. Lagi ngapain juga sih nyulik mbak galak kayak situ? What? Mbak, lo pikir gue pembantu lo apa? Lo ngapain di sini? Ini tuh kampus gue kuliah di sini. Ya bagus dong, sama saya juga di sini. Hah? Saya Rangga. Jadi lo kuliah di sini juga? Oh my god, kok bisa lo seperti lo kuliah di sini? Hello, yang kuliah di sini tuh hanya orang kaya seperti gue. Lo ngapain di sini? Lo kan miskin. Wey, gue belum selesai ngomong. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya. Silakan. Dengar ya. Tender ini bisa tembus. Itu karena saya yang hebat. Bukan karena kamu. Tapi tender ini berhasil karena kerja keras tim, Mbak. Apa kamu bilang? Pastinya karena support dari Bapak juga. Sekali lagi salah bicara, saya pecat kamu. Baik, Pak. Makanya kamu itu kalau ngomong hati-hati. Iya, kasih ya. Tarik, cepat. Keluar! Apaan sih? Tarik cepat, bawa ke motor! Tolong! Ntar gue lapor polisi ya! Gak, pasti tolong! Woi! Lo tuh bisa sama perempuan lo ya? Bangun tuh! Lo juga sih. Lo jangan ganggu dia lagi ya. Pergi lo! Cabut! Pergi! Wow, good job. Gue berasa di film-film tau gak? Ada penjahat, terus lo datang sebagai jagoan nolongin gue. Terus korbannya bilang terima kasih deh. Lo pikir gue harus bilang terima kasih ke lo? Oke, tau. Ini tuh pasti rekayasa lo kan sama temen-temen lo yang gak jelas itu. Cari duit lo. Gue gak butuh ya ucapan terima kasih dari cewek sombong kayak lo. Gue nolong itu karena gue masih punya hati. Gue masih punya hati sebagai laki-laki. Hari gini pakai hati. Pak? Alhamdulillah Papa udah pulang. Buat apa Papa beli saham dia? Bisnis tetap bisnis. Paham? Tapi kan ada baiknya Papa juga bisa bedain mana temen, mana bisnis. Jangan terlalu serakah, Pak. Nanti takutnya malah berbalik ke Papa sendiri loh. Dengar, Ma. Mama tahunnya semua kebutuhan sudah Papa penuhi. Ini bukannya dukung suami malah menjatuhkan.
Maksud mama nggak kayak gitu. Alah sudahlah, papa capek, nggak ada waktu. Ngantuk, mau tidur. Papa! Apalagi? Bentar lagi kan ulang tahun Cindy. Papa datang kan? Nggak bisa. Papa di kantor, banyak kerjaan, banyak meeting. Ini urusannya miliaran, nggak main-main. Emang pentingan mana? Uang miliaran atau aku? Ayo Pak, datang ya. Ya. Pak! Aku pergi sih, Papa. Udah, kamu tenang. Insya Allah papa datang ya. Permisi. Selamat siang, Mbak. Siang mas, ada yang bisa saya bantu? Saya mau ketemu dengan Pauline, bisa? Bisa mas, sebentar saya panggilkan Pak Satpam. Pak Satpam, Pak, Iya, Mbak. tolong antarkan mas ini ke ruangan pantry, ingin bertemu Pak Udin. Mari, Pak. Saya Makasih, Mbak. Lihat! Lihat keluar kamu tuh, lihat! Udin, mau sampai kapan sih kerja kamu nggak baju seperti ini? Oh, mungkin kamu mau nunjukin kalau kamu ini sakit begitu, ha? Supaya saya kasih izin dan kamu di rumah santai-santai. Dengar! Kamu tetap kerja sampai lembur. Kalau perlu, tinggal kasih gaji buat kamu. Astagfirullahaladzim. Pak. Kamu ngapain di sini? Hah? Pak. Bapak kalau nyuruh karyawan jadi kayak gitu caranya, Pak. Kalau Bapak kayak gitu, Bapak tuh udah larang buru, tau gak? Siapa kamu? Siapa? Hah? Saya anaknya Pak Udin, Pak. Berani-beraninya kamu nyuruh saya. Dan saya nggak terima kalau Bapak nyuruh Bapak saya kayak tadi. Udin, kamu urus anak kamu ini, ha? Kalau nggak, kamu saya pecat. Dan lagi kamu sapa? Lagi pula kenapa kamu kasih dia masuk, ha? Bu, keluar! Pak. Keluar! Pak, saya mohon maaf, Pak. Beribu-ribu maaf, Pak. Nanti akan saya suruh anak saya untuk minta maaf sama Bapak. Istri saya mau melahirkan, Pak. Dan ini adalah anak pertama kami. Saya minta pengertian Bapak untuk izinkan saya pulang. Dan kebetulan sekarang sudah di luar jam kerja, Pak. Yang jadi pertanyaan saya adalah, apakah ada sangkut pautnya dengan saya? Atau apakah ada sangkut pautnya dengan perusahaan? Nggak ada kan? Satu lagi, apakah ada seorang bawahan pulang lebih dulu padahal bosnya belum pulang? Tapi, Pak, Tapi, kalau kamu tetap mau pulang juga, kamu saya pecat. Tanpa pesangon dan juga tanpa gaji terakhir. Semua keputusan ada di tangan kamu. Sekarang kamu keluar. Saya nggak ada waktu. tapi Pak. Keluar! Permisi, Pak. Kayak gue tahu Apanya mobil. ya yang rusak? Lo? Lo ngapain di sini? Pantesan aja gue sih, ternyata ada lo di sini. Mbak, jangan sembarangan ngomong ya. Gue tuh cuma lewat di sini nggak sengaja. Bentar-bentar. Apalagi sih? Kamu kemana? Ya gue mau balik lah. Lagian, cewek kayak lo mana perlu pertolongan sih? Yang ada ntar kalau gue tolongin, lo nuduh inilah, lo nuduh itulah. Macem-macem tuduhan.
Masuk. Gimana? Udah ada datanya? Ada Pak, ternyata filenya belum di-print. Pak Broto, sebaiknya kalau kerja jangan diforsir. Nanti kalau Bapak sakit, kan Bapak sendiri yang rugi. Dengar Elena, kamu ini seorang sekretaris. Tugas sekretaris adalah membantu saya, bukan malah menasihati. Kalau kamu sudah bosan kerja dengan saya, silakan saja ajukan surat pengunduran diri kamu. Paham? Iya, maaf Pak, saya kembali ke meja kerja saya dulu. Bagus. Permisi Mas. Kok handphone Cindy gak bisa dihubungin ya? Ya Allah, kemana sih kamu, Nak? Udah malam gini. Mana Mas Broto masih sibuk di kantor. Ya Allah, tolong lindungi anakku dan suamiku. Berikan mereka kesehatan dan keselamatan, ya Allah. Amin. Woi, gue mau perhitungan sama lo. Lo ngapain lo? Lepasin! Lepasin gak? Lepasin! Berokan! Berokan lo! Lepasin! Mendingan kita pulang aja ya. Mas udah mabok. Daripada ntar istri Mas nyariin, ya kan? Aku nggak peduli. Hah? Yang jelas aku masih mau bersenang-senang.
Dan lagi pula ngapain sih pulang? Mas, ya udah mendingan kita pulang aja ya. Udah. Saya nggak apa-apa. Permisi. Iya, bentar. Permisi. Saya nggak apa-apa. Astagfirullah, Pak. Ya Allah. Papa kenapa ini? Papa nggak apa-apa, mah. Cuma sedikit pusing. Nggak apa-apa. Kamu siapa ya? Maaf, saya temennya Mas Broto. Tadi ada meeting terus lanjut acara dan ternyata Mas Broto ini minum kebanyakan. Jadi saya antar pulang. Oh ya. Oh ya. Terus kamu pulang naik apa? Saya pulang naik taksi kok, nggak apa-apa. Permisi. Makasih ya. Kamu mau kemana? Papa. Aku nggak apa-apa. Ya, biar saya aja yang rapiin ya. Udah, saya aja, Bi. Pak. Udah mau berangkat? Iya. Sarapan dulu yuk, Pak. Mama udah siapin tuh. Papa harus buru-buru. Ada meeting ya. Pak. Mama mau tanya. Kemarin perempuan yang nganterin Papa itu siapa ya? Oh, dia. Dia bilang katanya rekan bisnis Papa. Cuma Mama bingung. Rekan bisnis dari perusahaan yang mana? Kok Papa nggak pernah cerita sama Mama? Iya, Papa lupa. Dia memang ya rekan bisnis Papa. Tapi ya sudahlah. Papa harus buru-buru. Nggak ada waktu untuk berdebat, oke? Kau makan sendiri. Lu lagi gak sakit kan? Emang kenapa coba? Mulai kemakan omongan sendiri nih kayaknya. Bodoh nih, makan. Hai. Lagi sibuk ya? Enggak kok, cuma lagi baca-baca buku aja. Bisa nggak aja sih? Oh, lo sekolah di sini karena prestasi kan? Jujur ya, sebenarnya ada beberapa mata pelajaran yang gak gue paham. Lo mau nggak privatin gue? Kena aja, ntar gue bayar deh. Nggak usah dibayar deh. Kalau masalah ilmu, selama gue masih bisa bantu, pasti gue bantuin kok. Serius? Yaudah, ntar pas pulang kampus kita ke rumah gue ya. Gue nebeng boleh nggak? Soalnya mobil gue masih di bengkel. Tapi naik motor nggak kenapa-napa? Gak masalah, santai aja. Ntar tunggu di depan ya. Bye. Bye. Kita manusia takkan bisa sempurna tanpa Dia, Sang Kuasa, Sang Pencipta segalanya. Hidayah Sang Kuasa ada
Mas Broto ini makin hari makin ganteng. Apalagi kamu. Ini minum pertama Bapak. Kamu punya tahu kode etik gak? Ketok pintu dulu baru masuk. Iya. Saya mohon maaf. Keluar! Assalamualaikum. Iya, Ma. Selamat siang Tante. Saya Rangga, temannya Cindy. Cindy, kamu nggak salah. Penting banget ya. Denny senior dan dapat beasiswa di kampus. Jadi aku pengen privat sama dia. Ya, beberapa mata kuliah lah. Kalian belajarnya di dalam aja ya. Ajak masuk temennya. Oke, Ma. Mari Tante. Sorry Pak. Aku minta kamu tutup mulut atas apa yang kamu lihat tadi. Kalau sampai ini terjadi, sampai bocor, kamu tahu sendiri akibatnya. Paham? Iya Pak, saya janji Pak. Saya janji. Astagfirullah. Naya, kamu memang hebat. Ya, selama uangnya juga hebat, pasti pekerjaannya juga hebat lah. Soal uang, kamu tenang aja. Yang penting file ini menjadi milik. Anggap aja ini sebagai DP. Tenang. Broto. Nah, Papa mana sih? Kok belum datang sih? Kan acaranya jam 7. Aku
aku nggak mau mulai kalau papa nggak datang. Sabar sayang. Dari tadi mama udah coba hubungi papa tapi handphonenya belum diangkat. Sin, mendingan kamu tipilin dulu deh. Kasihan tuh teman-teman depan nungguin dari tadi. Aduh, tapi kan Udah, kamu tenang aja. Papa kamu pasti datang kok. Hai sayang. Halo sayang, apa kabar? Maaf ya kalau udah nunggu lama. Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mobil yang kemarin yang kamu pilih itu gimana? Sudah sampai ke rumah kamu? Thanks ya. Aku janji deh malam ini aku seutuhnya buat kamu. Cindy, ini hadiah ulang tahun buat kamu. niat banget. Aku buka ya. Ya, buka. Aku beli nabung setahun loh. Gimana? Suka gak? Wow, ini kan boneka yang aku suka. Makasih banget loh. Iya. Thanks ya. Bagus banget. Terima kasih ya Allah. Engkau telah memberikan Cindy kebahagiaan di hari ulang tahunnya. Walaupun bukan dari papanya. Ya. Pa, kok baru pulang sih? Cindy dari tadi nungguin papa. Papa kan janji mau datang ke ulang tahunnya. Kamu ini berisik banget sih, ha? Nggak tahu orang tua tuh capek. Lagi pula sih nggak pernah janji sama Cindy, ha? Satu lagi, saya selalu support masalah keuangannya. Selesai udah. Pa, yang Cindy butuhin itu perhatian papa, bukan cuma uangnya papa. Alah, kamu selalu ceramah aja. Dengar ya, kalau kamu ceramah terus, sebaiknya kamu angkat kaki di rumah ini. Astagfirullah. Sayang, sabar nak. Papa kamu kan emang lagi sibuk-sibuknya. Oh iya, papa jahat sama aku, Ma. Papa jahat. Aku sadar. Uang itu gak bisa beli kasih sayang papa seperti dulu, Ma. Aku benci papa. Aku benci, Ma. Kamu gak boleh ngomong gitu sayang. Aku benci papa. Tidak mungkin dokumen itu hilang. Siapa yang lancang masuk ke ruangan saya? Hah? Atau mungkin di antara kalian ada yang gak suka dengan kemajuan perusahaan ini? Dengar semua. Kalau ada yang ketahuan, ingin menyabotase perusahaan ini, saya tidak akan segan-segan untuk penjarakan kalian. Paham semuanya? Papa. Ya, Pandri. Siapa? Ya. Saya akan ke sana. Terima kasih, Pak, sudah mengingatkan. Ya. Elena, coba kamu bawa hard copy dokumennya. Setidak-tidaknya kita ada bahan untuk dijadikan presentasi. Ayo cepat. Baik, Papa. Terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak pada hari ini. Para peserta tender yang kami hormati. Oh, maaf, saya agak terlambat ya. Tumben kamu terlambat. Terus kenapa kamu cuma bawa hard copy aja? Sudah, kamu diam aja, jangan berisik.
Broto. Sudahlah Pak Tua, mengalah saja pada yang muda. Presentasi pertama kita persilakan kepada Pak Jatmiko. Pada Pak Jiko, persilakan. Terima kasih Pak. Baik Bapak-Bapak, saya akan meneruskan presentasi ini mengenai pemenuhan persyaratan APBD pada berbagai industri. Pak, bukannya itu konsep milik Bapak ya? Kok bisa? Dibanding tahun lalu, proyek kita lebih maju sekarang. Bisa dilihat dengan peningkatan dari grafik ini, Pak. Pencuri! Kamu pencuri! Bapak mau ngapain? Pak, Dengar! Kamu pencuri murahan. Siapa orang suruhan kamu? Siapa orang suruhan kamu? Dengar! Siapa? Lepaskan saya. Kamu jangan permalukan saya depan umum. Lepaskan! Dengar semua yang ada di sini. Saya bisa meneruskan presentasi tanpa harus ada layar. Kenapa? Karena konsep yang dipaparkan orang ini itu sepenuhnya milik saya. Dan dia hanya pencuri murahan. Maaf Pak Broto. Mana buktinya kalau saya mencuri konsep dari Bapak? Ada! Mana buktinya? Saya punya bukti! Saya ada hard copy. Hard copy. Itu malah mungkin Bapak telah mencuri ide dari saya. Karena saya punya dokumen aslinya. Alah, dengar Pak semuanya. Biar bagaimanapun juga, ini konsep milik saya. Dan saya akan buktikan kalau dia adalah pencurinya. Perusahaan saya tetap nomor 1. Dan saya akan buktikan pada semua orang kalau kamu adalah pencuri murahan. Saya akan buktikan itu. Kamu camkan. Perlu kamu tahu, nama saya Broto. Bukan yang tipe gampang dikalahkan semua orang. Apalagi kamu. Cindy, jujur ya, pertama kali aku ketemu kamu tuh galak banget. Tapi sekarang, kamu malah baiknya baik banget. Kamu kalau lagi ketawa kayak gitu, makin cantik deh. Bisa aja kamu. Baru kali ini loh, ada laki-laki seperti kamu. Baik, telah berkorban sama orang yang jelas-jelas jahat sama kamu. Kamu juga sopan, kamu mengajarkan aku bersih. Ngapain kamu sini? Hah? Kamu anak Sudi kan? OB kantor saya. Malam Pak. Saya nanya ngapain kamu sini? Hah? Dengar. Laki-laki gembel kayak kamu tidak pantas injek rumah ini. Ima! Ima! Iya, Bang. Bawa saya orang ini. Pak!
Astagfirullah, ini temennya Cindy. Apa? Temennya Cindy? Ini tuh pacar aku, Pak. Pacar? Iya, dia berprestasi loh di kampus. Kemarin aja kamu dapat apa? Kamu bilang dia pacar kamu? Iya. Cindy, kamu jangan sembarang bicara ya. Kamu tahu siapa dia, hah? Bapaknya office boy di kantor papa. Laki-laki gembel seperti dia nggak pantas tuh, nggak level buat kamu. Bapak ngomong apaan sih? Bapak nggak tahu kan? Kalau orangnya yang nemenin aku pas ulang tahun, kenapa Papa nggak datang? Cindy, kamu dengar kan ngomong papa, hah? Pak, jangan. Maaf Pak sebelumnya. Saya emang nggak pantas buat Cindy, Pak. Tapi saya berusaha yang terbaik, Pak, buat bagian Cindy. Jangan sembarangan. Kalimat seperti itu tidak pantas keluar dari mulut gembel kayak kamu. Pak, berhenti, Pak. Aku sayang sama Rangga. Benci sama Papa. Sabar, Nak, sabar. Ya Allah. Papa udah berubah, Ma. Papa udah berubah semenjak perusahaannya itu menjadi pesat. Papa udah jadi sombong. Papa udah melupakan kita, Ma. Emang aku salah? Suka sama Rangga yang derajatnya di bawah kita, Ma. Aku salah? Enggak, sayang. Kamu nggak salah, sama sekali nggak salah. Di mata Allah semua orang yang kaya, miskin, semuanya sama, nggak ada bedanya. Ya? Cindy, kamu sekarang sudah berubah. Bukan Cindy yang dulu lagi. Kalau kamu mau berteman, lihatlah dulu, pantas atau tidak buat kamu. Kalau kamu berteman sama dia, nanti kamu akan ketularan miskin. Papa jangan menghina Rangga seperti itu, Pak. Setidaknya Rangga itu mengajarkan aku kasih sayang tulus, bukan dengan uang, Pak. Mas! Aku mohon udah cukup. Dan kamu, jangan kamu ajar anak kamu seperti kamu. Dia harus tahu siapa dia dan siapa orang miskin itu. Kamu jaga anak satu aja nggak becus. Sayang, udah jangan kamu dengerin papa kamu ya. Ya ampun. Ternyata Cindy tuh anaknya Pak Broto. Bosnya Bapak. Gue harus ngomong apa sama Bapak ya Allah. Enggak. Gue gak boleh sama Cindy. Kalau Pak Broto sampai tahu, pasti Bapak dipecat. Kenapa?
Bapak belum pernah melihat kamu itu segelisah ini. Ada apa? Anu Pak, Rangga. Anu Pak. Ya, bicarakanlah sama Bapak. Apa yang mengganggu pikiran kamu itu? Pak. Maafin Rangga ya Pak. Rangga sebenarnya nggak pantas Pak kayak gini. Tapi Rangga bener-bener cinta Pak sama Cindy Pak. Jatuh cinta. Yang namanya jatuh cinta itu ya wajar dong. Ya apalagi seusia kamu. Jatuh cinta itu wajar. Kenalin dong sama Bapak. Siapa pacar kamu itu? Dia anaknya Pak Broto, bosnya Bapak. Astagfirullahaladzim. Enggak. Rangga. Enggak. Kita ini harus sadar, kita ini siapa? Hah? Kita itu nggak bisa masuk dalam kehidupan mereka. Enggak. Besok Bapak akan minta maaf sama Pak Broto kalau anak Bapak mencintai anaknya. Enggak. Jangan. Bapak mohon jangan. Rangga tahu Pak, Bapak pasti nggak setuju sama hubungan Rangga sama Cindy. Tapi Rangga cinta Pak sama Cindy Pak. Ya, jangan Rangga, jangan. Kamu mau Bapak kehilangan pekerjaan? Masuk. Ngapain kamu sini? Asal kamu tahu, saya sudah suruh orang personalia untuk membuat surat pengunduran diri kamu. Jadi ngapain kamu sini? Asro! Kamu bisa kerja gak? Hah? Ngapain sih udah di sini? Sekarang kirim sapam. Suruh dia, seret si Udin. Sekarang! Pak, saya mohon sebesar-besarnya Pak. Saya tahu Pak, saya salah Pak. Ini semua kena anak saya Pak. Pak, saya akan menjamin anak saya tidak akan berhubungan lagi sama anak Bapak. Saya jamin, saya akan jaga anak saya baik-baik Pak. Saya mohon jangan dipecat Pak. Mohon Pak. Saya mohon jangan dipecat. Alah! Seret dia keluar. Pak, saya mohon Pak. Pak, saya mohon Pak. Pak, saya mohon Pak. Keluar! Jangan pecat saya Pak. Pak, saya mohon jangan pecat saya. Sayang, kalau setiap hari kita begini, saya seneng banget. Iya sih Mas, tapi jangan lupa transfer juga ya. Soalnya aku mau bayar arisan, terus aku mau salon, aku juga mau beli makeup. Kalau aku cantik juga buat Mas juga kan. Dan yang jelas, saya makin suka sama kamu. Apa? Cindy? Lo ngapain di sini? Oh, Ini siapa tuh? Saya teman kerjanya Mas Broto. iya. Dia ini teman rekanan bisnis Papa. Kebetulan kami sedang merayakan tender yang sudah tembus ya. Iya. Temen kerja? Iya. Tapi kok pegangan gitu, Pak? Kalau ada yang kenalin, terus ngadu ke Mama gimana?
bukan begitu. Tadi. Cindy. Ya udahlah ya Mas, nggak usah dipikirin. Lagian kamu tuh kenapa sih takut banget sama istri Mas itu? Mas tuh udah lebih milih nikahin dia loh daripada aku. Bukan begitu sayang. Udah, Kamu dengar berisik dulu. banget. Naya. Ya sudah, kalian berdua liburan saja ya. Nanti papa transfer untuk kebutuhan kalian berdua di sana. Munafik. Mama sama Cindy siang ini mau liburan ke Bali. Mau ikut nggak? Benar itu Cindy? Sin, papanya nanya tuh, jawab dong. Biarkan saja, Ma. Cindy masih marah sama papa. Karena papa sempat melarang dia berhubungan dengan laki-laki miskin itu. Ya sudah, kalian berdua liburan saja ya. Nanti papa transfer untuk kebutuhan kalian berdua di sana. Munafik. Masuk. Ada apa? Surat yang Bapak tunggu-tunggu sudah datang. Semoga berita bagus. Ini sama juga perusahaan kita akan menjadi pairing. Tidak mungkin! Tidak mungkin! Tidak mungkin! Tidak mungkin! Sudah berapa lama kamu kerja di sini? Aku bilang kamu, bukannya dia. 5 tahun, Pak. Berarti selama 5 tahun, kamu saya kasih makan. Selama ini kalian saya tampung, saya kasih gaji. Dan numpang hidup kalian semua di sini. Jadi sudah saatnya kalian semua membalas jasa kebaikan saya. Maksud Bapak? Perusahaan ini bakal gulung tikar. Tapi semua itu bisa teratasi
kalau saya tidak membayar gaji kepada kalian selama 3 bulan. Perlu kalian ingat, selama ini saya selalu tepat dari gaji. Dan kamu, Din, selama ini saya sudah muak sama kamu. Tapi karena kamu maksa untuk tetap kerja di sini, maka kamu saya tidak gaji selama 6 bulan. Maaf Pak, kalau adanya peraturan seperti ini, saya mundurkan diri dari kantor ini. Aku seneng loh akhirnya kamu itu bisa ngacorin Rotoy. Dan sekarang dia tuh bangkit Papa. Kamu memang pinter tau Naya. Iya lah. Karena kalau dia bangkrut kan buat aku juga. Iya. Aku sangat senang dia hancur. Karena dia dulu pernah ingin hancurkan saya. Berarti kita wajar dong sekarang sama-sama. Iya. Jatmiko. Oh, Naya. Kenapa kamu sekarang sama si pencuri bunga? Kenapa? Kamu itu udah bangkrut. Kamu udah kalah. Apa kamu punya uang untuk memenuhi kebutuhan Naya? Oh, berarti selama ini kamu orangnya yang sudah mencuri dokumen-dokumen. Lalu kamu kasih ke dia, begitu? Hah? Dasar perempuan murahan. Bapak kok jam segini belum pulang ya, Pak? Pak Broto lagi ada masalah, nak. Bapak mau nemenin dia. Ya, tapi ini kan udah di luar jam kantor, Pak. Bawa pulang ya, Pak. Kan Bapak juga harus jaga kesehatan loh. Nggak apa-apa. Bapak bisa jaga kesehatan Bapak. Sebentar ya, nak ya. Bapak mau ngirim minuman dulu ke ruangannya Pak Broto. Ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau Pak Broto pulang pagi, berarti si Bapak juga pulang pagi dong. Bapak tuh keras kepala banget sih. Enggak. Aku jemput aja deh. Masuk. Pak, diminum dulu Pak airnya Pak. Supaya Bapak lebih tenang. Saya tidak pernah menyuruh kamu bawa ini. Siapa yang suruh?
Bapak minum. Bapak. Kamu benar-benar orang yang nggak tahu diri, ha? Atau kamu sedang ya saya bangkrut? Ya! Bapak minum. Dengar. Biar sampai kapanpun juga, saya tetap tidak akan menghargai kamu. Karena kamu bagaimanapun juga tetap karyawan yang rendahan buat saya. Paham? Hah? Saya tahu, Pak. Saya salah, Pak. Iya, Bapak. Saya mohon maaf, Pak. Kalau Bapak tersinggung, Bapak minum. Gua minta lu pergi sekarang. Pergi! Pak. Pak. Istri Bapak. Sabar! Sabar! Halo Rangga, kamu kemana aja sih? Aku kangen tahu. Halo Sin, maaf aku ganggu waktu kamu nih. Enggak. Kamu nggak ganggu aku sama sekalipun. Malah aku seneng banget kamu nelpon aku. Bapak kamu Sin, bapak kamu kena serangan jantung dan sekarang ada di rumah sakit. Apa? Astagfirullahaladzim, Ma. Papa kena serangan jantung dan sekarang itu lagi di rumah sakit. Ini Rangga ngasih tahu. Ngomong-ngomong, sayang. Assalamualaikum. Narangga, tolong tante ya. Tolong jagain suami tante dulu. Iya. Besok pagi tante sama Cindy langsung dengan penerbangan pertama ke Jakarta. Iya, Nak. Narangga, salam buat bapak kamu ya. Assalamualaikum. Sayang, insya Allah papa gak apa-apa ya, Nak. Dokter. Untung saja ada supir Pak Udin beserta anaknya. Kalau tidak, mungkin Bapak tidak selamat. Permisi, Pak. Makasih, Dok. Ma, betul apa kata dokter, Ma? Iya, Pak. Benar.
Cindy. Maafkan Papa, Cindy. Iya, Pak. Aku udah maafin Papa kok. Udin. Maafkan saya, Udin. Karena selama ini saya selalu bersikap kasar sama kamu, Udin. Maafkan saya ya. Ya, saya juga minta maaf, Pak. Saya juga udah banyak salah dan banyak teledor. Narangga. Iya, Pak. Maafkan Om ya. Maafkan Om Narangga atas sikap Om sama kamu ya. Iya, Pak. Sama-sama ya, Pak. Wah. Papa benar-benar malu sama Mama. Karena selama ini Papa salah jalan, Ma. Maafkan Papa ya, Ma. Iya, Pak. Mama juga minta maaf ya. Mama banyak salah sama Papa. Yang penting sekarang Papa harus sehat. Harus sembuh ya, Pak. Rangga, Iya, Pak. Om tahu apa yang Om lakukan terhadap kamu dan ayah kamu. Pasti tidak mudah untuk kamu lupakan. Dan Om juga tidak maksa kamu untuk memaafkannya. Tapi asal kamu tahu, Rangga, apa yang Om lakukan ini, Om benar-benar menyesal. Om benar-benar menyesal, Rangga. Rangga, apakah kamu masih mencintai Cindy? Anu, Pak. Om tanya, apakah kamu masih mencintai Cindy? Cinta, Pak. Cinta sekali. Kalau begitu, Om tunggu kamu supaya kamu segera melamar. Maaf, saya baru bisa nyinggung Bapak karena ada hal penting yang harus saya selesaikan, Pak. Oh, maaf, Pak. Kalau untuk masalah utang-utang saya akan selesaikan, Pak. Karena saya masih ada aset yang belum saya jual dan itu bisa menutupi semua utang-utang saya. Oh, bukan, Pak. Bukan begitu, Pak. Sebentar, Pak. Sebentar.
Apa ini, Pak? Pak Sasmita sudah mempelajari perusahaan kita, Pak, dengan detail. Maka sangat disayangkan kalau perusahaan kita ini dipilotkan, Pak. Sasmita? Sahabatku, sekarang sudah saatnya kamu merebut kembali semua aset perusahaan kamu yang direbut oleh Jatmiko. Ayo, semangat. Sasmita, kenapa kamu bantu saya? Sebelumnya saya kan sempat ingin merebut bisnis kamu. Sudahlah, aku nggak rela kalau perusahaan kamu direbut oleh orang lain. Demi persahabatan kita, pakai lawang itu, bangun kembali bisnis kamu.